siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu. Aku lanjut Pak, maaf, aku lanjut. Pasti Pak Menteri akan beralasan, oh saya baru menjabat, tidak 5 tahun saya menjabat. Selanjutnya Pak Ono Surono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Yang pertama, saya sih meyakini bahwa pemerintah ini sudah cukup cerdas nih, mengatasi terkait dengan kerawanan pangan. Kenapa? Yang pertama tadi mitigasi bencana. El Nino kita semua tahu lah, di awal tahun 2023 kita semua tahu. Terlepas apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah membuat skema program bantu-bantu rakyat dengan beras dan uang yang dilakukan oleh Bappenas salah satunya. Nah yang kedua, kita semua tahu alokasi pupuk subsidi 2023 turun hanya 4,7 juta ton dari yang sebelumnya ya 5 atau sebelumnya 7 bahkan sebelumnya 9. Lalu pemerintah membuat skema kebijakan dengan apa? Dengan diskon pupuk yang tadinya 450.000 menjadi 270.000. Cerdas kan kalau gini kan? Jadi pemerintah dari awal sudah mengantisipasi. Tapi sayangnya saat ini kondisinya tidak berubah. Beras masih tinggi harganya. 2 hari yang lalu mungkin medium masih 14.000, 15.000, premium di atas itu. Pupuk juga masih susah. Nah sehingga tentunya dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya sih tidak yakin akan bisa memberikan solusi terkait dengan turunnya harga beras. Kecuali apa? Kecuali impor. Lalu sekarang narasinya dibangun. Seperti tadi yang Pak Hanan sampaikan. Harga beras yang mahal, keuntungannya untuk petani. Apakah memang benar keuntungannya untuk petani? Petani mungkin tertawa. Karena apa? Karena tidak jadi rugi. Kalau untung besar, no. Atau masih ada petani yang menangis. Karena apa? Karena El Nino menjadikan puso dan asuransi tidak membayar. Padahal dia sudah bayar premi. Nah terkait dengan kondisi ini Pak Menteri, saya yakin tidak ada yang mau disalahkan, termasuk Pak Menteri. Pasti Pak Menteri akan beralasan, oh saya baru menjabat, tidak 5 tahun saya menjabat. Lalu tadi teman-teman menyampaikan, Menteri Keuangan yang disalahkan. Apakah fair juga menyalahkan Menteri Keuangan? Yang terakhir Presiden di Banyuwangi apa, Banyumas kalau tidak salah, langsung ngomong bahwa anggaran pupuk ditambah 14 triliun. Menteri itu hanya pembantu Presiden. Kalau Presiden sudah mengeksekusi, semuanya selesai. Lalu ada sebagian lagi yang disalahkan Komisi 4. Kenapa? Karena kebijakan pupuk atas rekomendasi panja pupuk Komisi 4. Padahal Komisi 4 juga membuat rekomendasi, hitung-hitungannya juga dari Kementerian Pertanian. Pak Menteri dan kawan-kawan sekalian, tentunya ini bukan persoalan yang ringan menurut saya.
Isu apapun bisa kita buat. Tapi apabila isu ini dijadikan hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik, maka dosa kita semua. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Johan sudah benar. Kejujuranlah yang harus dikedepankan oleh kita semua. Dan saya apresiasi ke Pak Menteri, sekarang sudah bicara jujur. Bicara terkait dengan produksi turun, bicara terkait dengan lahan tanam yang turun, bicara pupuk dengan gamblang tadi dijelaskan di surat di pidato ini juga sangat tergambar jelas, dan itu tidak saya temukan atau jarang saya temukan pada saat Pak Menteri kemarin keliling seluruh Indonesia sebelum pemilu kemarin. Pak Menteri pada saat keliling di seluruh Indonesia memberikan harapan besar bagi petani yang hadir di situ. Ribuan petani setiap titik Pak Menteri kumpulkan. Bicaranya harapan, bicara yang indah-indah. Tapi hari ini Pak Menteri bicara terkait dengan kejujuran. Bahwa Indonesia sekarang punya problem terkait dengan pangan. Indonesia punya masalah perut saat ini. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman, jangan hanya tindakan yang sesaat, hanya import yang tidak menyelesaikan masalah. Nah, sehingga ini merupakan rapat kerja setelah pesta demokrasi selesai bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang lagi pesta demokrasi belum selesai, terutama Pak Salim yang ingin maju sebagai kepala daerah di Aceh sana. Dan isu ini masih terus akan menjadi sebuah isu politik. Siapa yang diuntungkan? Kalau pemerintah tetap melakukan hal-hal yang seperti kemarin lakukan, maka siapapun yang didukung oleh pemerintah, dia mendapat keuntungan terkait dengan isu kesulitan rakyat pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Pak Ono, bukan menyalahkan menteri siapa. Kami akan buka datanya, apa yang terjadi sesungguhnya masalah pupuk, dan di rakor, ratas, bahkan sidang kabinet. Inilah kondisi pupuk yang terjadi. Dari 9,55 kita sempat swasembada beberapa kali, kemudian turun. 2024 hanya separuh. Sehingga tadi jatah pupuk hanya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Tidak mungkin pertumbuhan padi, jagung, apa saja, tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik, jatahnya dikurangi separuh dari total. Bahkan ini paling ekstrim, NPK-nya dihilangkan, SP36 hilang. Ini tidak pernah terjadi di dunia pertanian, dan ini baru terjadi tahun ini. Kami mencoba meyakinkan di rakor dan ratas sidang kabinet bahwa ini harus naik. Alhamdulillah sudah disetujui sejak Desember. Realisasinya sampai hari ini persetujuannya belum datang. Jadi kami sudah sampaikan, Bapak Presiden sudah 2 kali setuju pada saat ratas, rakortas sudah setuju, tetapi realisasinya sampai hari ini tidak ada. Pak Sudin, izin Pak, makasih. tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya, 1 menit. Ya, Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin Bukan belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, atau belum terrealisasi, katanya sudah ketok. Sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum, jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin, Mbak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah, saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan, seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf, aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu, di Desember, di lapangan. Karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri,
Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Oke, sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan Itu ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Oke, pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok, semuanya setuju, tapi ternyata uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono santai bulan puasa, Bu, uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena Bukan. ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau ditanam dulu. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit, ya. Tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya? Setiap kabupaten 5.000. Tadi itu, pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan? Gampang, Pak. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya, Pak. Mitra. Ya, Sama-sama mitra. kita Berarti punya. siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu presiden Tapi seperti yang ingat, bisa itu memerintahkan adalah itu. mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu Nah, juga. berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Saya sudah sampaikan. Berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Jadi Tuhanlah yang tidak bisa mungkin. menekan Joko Widodo. Terima kasih.